Auto Lovers, balik lagi dengan saya Lunglung dari Dokter Mobil. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa tips untuk penggantian oli mesin ala Dokter Mobil. Nah, tips saya yang pertama adalah ketika mobil Anda dongkrak, pastikan bahwa ini safety-nya sudah terpenuhi atau sudah di jack stand. Kenapa? Ketika kita ganti oli, kita nggak mau sampai mobilnya itu jatuh dan nimpa kita dari bawah. Oke, bisa dilihat dulu jack stand-nya seperti apa. Nah, tip yang kedua, dicari bautnya yang di coulter pan, di mana baut pembuangan oli. Nah, biasanya baut pembuangan oli itu ada di coulter pan. Nah, baut itu bisa dibuka dan kita tadahin dari bawah langsung. Bisa dilihat dulu itu. Untuk membuka baut, dia selalu berlawanan dari arah jarum jam. Dari arah bautnya, dia selalu berlawanan dari arah jarum jam. Itu namanya membuka baut. Kalau mengencangkan, selalu bersama-sama dari arah jarum jam. Oke? Lihat lagi. Nah, tips saya yang berikutnya, yang keempat, untuk membuka oli filter. Beli yang bagusan sedikit. Kenapa? Karena ketika misalkan kita pakai yang cagak 3 atau pakai yang rantai, itu biasanya oli filter olinya akan lecet di pinggir-pinggirannya. Nah, sehingga bisa jadi dia bocor. Nah, beli yang mangkok begini, kalau misalkan mobil Anda cuma satu jenis, nah ini akan kepake terus dan pakai lama. Beli mangkok begini tujuannya untuk nempel. Nah, buka filter oli juga sama, selalu berlawanan dengan arah jarum jam untuk membuka dan searah jarum jam untuk menutup. Oke? Nah, sebelum kita pasang filter oli yang baru, sebaiknya ini kita kasih oli dulu, biar ketika dikencangkan ini enggak selip dan bocor olinya dari sini. Oke, nah ini kita akan lepas dulu filter oli yang lama. Ini ada beberapa jenis tools untuk membuka filter oli. Nah, yang ini namanya rantai. Biasanya ini dipakai untuk buka filter oli yang besar-besar di mesin-mesin diesel yang besar seperti dozer, excavator, karena dia ukurannya besar. Nah, ini namanya yang cagak 3. Ini kalau memang misalkan filter oli bekasnya sudah nyangkut, betul-betul nyangkut, baru kita pakai ini. Kenapa? Ketika kita pakai ini, filter olinya pasti akan bolong dari sini, penyok dan bolong. Nah, jadi ini hanya dipakai untuk membuka, bukan mengencangkan. Yang paling bagus yang seperti ini, karena ini nggak membuat lecet, karena ini udah didesain sesuai dengan ukuran filter olinya. Nah, untuk filter-filter yang kelas-kelas Pajero yang besar-besar, yang tempatnya agak sempit, saya biasanya pakai yang ini. Kenapa? Supaya kita bukanya dengan cepat dan gampang, tinggal dijepit dan diputar aja. Tapi ini juga menghasilkan lecet sedikit, tetap paling bagus ini. Oke? Nah, ini namanya magnet filter. Ini tujuannya adalah untuk ketika gram-gram itu ke bawah sama oli, biasanya akan tersaring di sini. Nah, magnet ini cukup ditempelkan di filternya supaya semua gram-gram itu bisa tertinggal di filternya. Nah, ini semua mobil yang saya pakai sudah saya pasangkan ini dan hasilnya cukup bagus karena gram-gram itu nggak dimasukkan kembali ke dalam oli mesin. Nah, oli yang saya pakai hari ini adalah Ravenol 5W30 fully sintetik buatan Jerman. Kenapa saya pakai oli ini? Karena oli ini memiliki titik flash point yang cukup tinggi sehingga penguapannya rendah dan daya lumasnya juga bagus karena 5W30. Dan oli ini sudah mengandung engine flush dan sudah mengandung aditif oli untuk kelumasan lebih bagus. Nah, sekarang kita bumbuin dulu filter olinya. Caranya kita tuang sedikit. Ya. Ambil sedikit dan dioles. Baru dipasang lagi. Untuk mengencangkan filter oli juga sama, ketika dia udah kencang cukup diputar 1/4 lingkaran aja, jadi nggak usah terlalu kencang dan juga nggak boleh longgar.
Karena kenapa kalau terlalu kencang nanti biasanya beratnya yang jebol. Sip. Nah, filter oli udah kepasang, kita pasang magnetnya, kemudian bautnya kita pasang lagi. Setelah itu tinggal kita tambahkan oli mesinnya. Ready to go. Nah, sekarang tinggal kita tambahin oli barunya. Harusnya udah oke nih. Kalau udah masuk semua kita tutup. Lap sisa-sisa olinya. Dan kita cek dipstick. Nah, bagi banyak orang kadang-kadang mereka nggak ngerti bagaimana caranya ngecek dipstick. Dipstick itu biasanya ada 2 titik, satu di sini dan satu di sini. Nah, yang penting olinya di antara 2 titik ini setengah ke atas itu udah bagus. Jangan setengah ke bawah. Kemudian kita nyalakan, terus kita lihat apakah ada bocor. Kita lihat lagi di sela-sela filter olinya apa udah kering atau masih bocor. Nah, kemudian kita lihat lagi dari bawah, dari bautnya juga, kalau misalkan udah kering ya berarti udah bagus. So